Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai animalia. Kita akan membahas kelompok Hemichordata, Cephalochordata, dan Urochordata. Nah, teman-teman, memang untuk kelompok-kelompok ini jarang sekali diajarkan atau sama sekali tidak diajarkan. Nah, tetapi teman-teman, pada faktanya di UTBK 2019, nah soal ini salah satunya dimunculkan, yaitu si Cephalochordata. Nah, soalnya gitu ya, yang ditanyakan di situ adalah ada gambar dari Cephalochordata gitu ya. Kemudian ada deskripsinya, kemudian ditanyakan masuk ke filum apa. Nah, jadinya teman-teman untuk mempersiapkan hal seperti itu, kita nggak boleh benar-benar ngelupain beberapa kelompok yang kita anggap ayo udahlah nggak bakal keluar, tapi ternyata keluar kan ya. Dan kita tahu memang pada dasarnya Hemichordata, Cephalochordata, Urochordata adalah memang kelompok transisi yang akan menjelaskan hubungan kekerabatan si chordata dan tentu saja dengan vertebrata. Kan kita udah tahu ya untuk pohon filogenetiknya. Nah, teman-teman, kita mulai dengan yang pertama, yaitu si Hemichordata. Oke. Nah, Hemichordata ya berarti yang saya gambar dengan spidol kuning juga ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bentuknya aneh sekali gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini untuk Hemichordata. Untuk namanya biasanya ini dikenal sebagai acorn worm gitu ya. Jadi memang pada dasarnya dia cacing gitu. Nah, tetapi untuk tubuhnya gitu ya, sudah tentu saja hampir-hampir mendekati si chordata. Dan ingat, si Hemichordata ini sudah dipindahkan gitu ya, dipindahkan menjadi filum ya, gitu ya, menjadi filum, kemudian membentuk satu klad gitu ya, atau satu kelompok gitu ya, berdekatan dengan si Echino gitu ya, Echinodermata gitu. Jadi ini yang akan berkerabat dekat dengan si chordata ya, tetapi saya tetap akan jelaskan. Jadi dulunya mereka semua adalah subfilum gitu ya, subnya dari chordata, tetapi yang satu ini sudah dikeluarkan gitu ya, udah naik jadi filum, menjadi filum yang berdekatan dengan si chordata. Nah, teman-teman, untuk bentuk tubuh atau struktur dari acorn worm atau Hemichordata memang cukup aneh ya gitu ya kalau kita lihat. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya saja gitu ya. Bagian-bagian penting yang harus diketahui adalah bagian nomor 1 yang ini, yang memanjang ini, kemudian bagian yang kedua, dan untuk garis-garis yang ada di sekujur tubuhnya itu nomor 3. Oke. Nah, jadinya apa sih bagian-bagian itu? Nah, nomor 1, oke ya, nomor 1 itu adalah struktur yang kita kenal sebagai proboscis, gitu ya. Jadi, nomor 1 adalah proboscis. Atau bisa juga proboscis, itu juga nggak masalah, oke ya. Nah, proboscis ini adalah struktur yang berotot, gitu ya. Sehingga proboscis ini yang akan menentukan gerakan atau berperan dalam lokomosi, ya. Kemudian juga berfungsi untuk mengumpulkan makanan. Mengumpulkan makanan. Oke, saya tambahkan sini saja. Nah, kemudian yang kedua itu adalah bagian semacam kerahnya, gitu ya. Nah, maka ini bisa disebut sebagai collar gitu ya, atau yang kita sebut dalam bahasa Indonesia sebagai kerah. Nah, di sini gitu ya, dia fungsinya apa? Dia melindungi mulut gitu ya. Jadi
di baliknya gitu ya. Nah, kita akan temukan ada mulut. Nah, sehingga dari proboscis ini yang mengumpulkan makanan langsung diarahkan ke mulut yang ada pada bagian collar. Nah, untuk sisa ininya secara umum ini yang kita sebut sebagai badan atau tubuh. Di sepanjang tubuhnya gitu ya, kita akan menemukan yang nomor 3, yaitu apa? Yaitu celah gitu ya. Nah, celah-celah ini gitu ya yang akan berhubungan dengan semacam insang. Nah, jadinya tentu saja berperan dalam pernapasan. Oke, kita bisa lihat ya, sekujur tubuhnya itu banyak insangnya. Nah, ini adalah si hemichordata. Sudah tahu ya sekarang kalau disebut hemichordata yang bentuknya seperti ini. Agak mirip dengan cacing, kemudian ada celah-celahnya dan ada struktur memanjang gitu ya. Ataupun ada yang agak pendek gitu ya, itu juga dia termasuk hemichordata atau acorn worm. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk grup yang kedua. Grup yang kedua itu adalah yang warna putih ini. Yaitu apa? Yang sudah kita pernah bahas ya sebenarnya ya, yaitu si cephalochordata. Nah, kita menggunakan gambar cephalochordata untuk menerangkan bangun dasar gitu ya untuk si chordata ya kan ya. Karena dari sini akan terlihat dengan mudah mana notochordnya gitu ya. Kemudian mana si ekor yang berototnya, kemudian celah faring, dan saraf dorsal yang berongganya. Itu adalah 4 syarat lagi-lagi untuk si chordata. Nah, jadinya teman-teman, untuk bagian tubuhnya rasanya sudah cukup ya. Saya udah jelaskan untuk 4 itunya. Jadinya teman-teman, kita akan berkenalan dengan bagian yang tambahannya yang belum saya sebutkan di beberapa video yang lalu. Yaitu bagian apa? Bagian ininya ya. Bagian ininya sebenarnya banyak istilahnya juga. Kemudian ini pada saya ekor ya gitu ya. Nah, jadi saya sebutkan yang ini aja gitu ya. Nomor 1 itu adalah bagian yang kita kenal sebagai tentakel gitu ya. Ada juga yang sebut ini sebagai kiri gitu ya, ciri. Ada yang bisa sebut cilia juga bisa gitu. Jadi banyak penyebutannya termasuk tentakel. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menangkap makanan gitu ya, atau mengumpulkan atau mengalirkan air. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan gitu ya. Celah faring pada chordata pada dasarnya di sini memungkinkan terjadinya pertukaran air gitu ya. Nah, sehingga teman-teman ini akan berguna untuk apa? Untuk suspension feeding gitu ya, atau memakan makanan yang terlarut atau terdapat pada si air gitu ya. Nah, jadinya teman-teman struktur ini tentu saja akan berguna untuk mengarahkan aliran air. Oke, berarti teman-teman bisa logika, mulut pasti ada di sekitar sini ya kan ya, dan belakang ini adalah si bagian anusnya. Maka teman-teman bisa menemukan di sini kepala, kemudian di bagian belakang ini adalah ekornya. Oke. Nah, teman-teman gitu ya, untuk si cephalochordata gitu ya, ini memang seakan-akan mirip dengan ikan gitu ya, tapi ikan yang tidak punya sirip. Jadinya teman-teman ini belum bisa dikategorikan sebagai Pisces ya. Karena apa? Karena pada dasarnya Pisces itu adalah vertebrata, dia belum punya vertebrata. Nah, walaupun gitu ya bentuknya sangat sederhana gitu ya, nah tetapi cephalochordata ini adalah hewan yang benar-benar penting gitu dalam riset. Kenapa? Karena teman-teman masih ingat ya, salah satu syarat dari cephalochordata, salah satu syarat dari si chordata itu adalah saraf yang dorsal dan berongga, yang kemudian akan berkembang menjadi apa? Akan berkembang menjadi sistem saraf pusat ya kan, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, dengan demikian teman-teman, dari sini, dari hewan yang benar-benar kecil ini gitu ya, benar-benar kecil gitu ya, dan transparan ini, kita bisa mempelajari evolusi dari perkembangan otak dari satu anggota takson ke takson lainnya sampai ke kita gitu ya. Jadi menarik sekali.
Nah, kemudian hal-hal penting yang bisa kita bicarakan dari sini adalah pada dasarnya kalau dia dalam bentuk larva gitu ya. Kalau dia larva, maka dia pada dasarnya akan semacam berenang gitu ya. Berenang tapi agak ya bisa kita bilang agak males-malesan gitu ya. Maju mundur gitu ya. Nah, kemudian ketika dia dewasa, maka dia akan menguburkan diri. Tapi menguburkan dirinya nggak sepenuhnya ya, sesuai dengan yang ada di gambar saya. Jadi, dia akan mengekspos bagian anteriornya saja, bagian area kepalanya saja untuk menangkap makanan gitu. Jadi, kita bisa lihat struktur dari ekor yang berotot ini yang pernah kita sebutkan juga gitu ya. Selain berfungsi untuk berenang, juga membantu si cephalochordata untuk apa? Untuk menggali liang. Oke ya. Nah, teman-teman, sekarang kalau kita ditanyakan anggotanya bagaimana? Nah, untuk anggotanya sudah tahu ya, kita sempat bahas, yaitu si lancelet ya. Kita sebutnya ada lancelet atau grup yang kita sebut sebagai Amphioxus gitu. Jadi Amphioxus ini sebenarnya bukan genus tetapi sebutan saja gitu ya. Kayak teman-teman ketemu istilah lancelet, lamprey, hagfish dan sebagainya, Amphioxus itu juga sama statusnya. Oke ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke yang paling terakhir, yaitu yang warna pink. Nah, berarti itu grupnya apa? Grupnya adalah Urochordata. Oke. Nah, untuk Urochordata, teman-teman bisa lihat gitu ya. Kemudian teman-teman bayangkan pohon filogenetik yang lalu. Kalau kita bandingkan untuk Urochordata dibandingkan dengan Cephalochordata, lebih dekat kemana? Ke vertebrata. Lebih dekat malah si Urochordata gitu ya. Nah, jadinya teman-teman, kita bisa lihat hewan sesederhana ini bisa menjadi bahan studi yang benar-benar penting untuk mengetahui transisi gitu ya, dari yang tidak bertulang belakang menjadi bertulang belakang. Nah, teman-teman, yang bisa kita lihat dari gambar ini adalah untuk bagian ini, untuk gambar ini gitu ya, ini adalah fase larvanya gitu ya. Ini ada fase larvanya dan yang ini adalah fase dewasanya gitu ya. Nah, jadinya teman-teman, fase larva dengan fase dewasanya di sini cukup berbeda gitu ya. Pada dasarnya, kalau untuk Urochordata, fase larvanya gitu ya, dia mempertahankan si notochord gitu ya. Dan untuk saraf yang ada gitu. Tetapi ketika dia dewasa, nah dia akan kehilangan itu, dia akan mundur atau tereduksi. Jadi kita nggak akan temukan adanya notochord ataupun gitu ya, ataupun sistem sarafnya yang sudah dibuat. Oke. Nah, jadinya teman-teman, untuk si Urochordata kita bisa lihat di sini justru kalau pada saat dia mengalami metamorfosis, dia akan mengalami semacam dalam tanda kutip kemunduran. Ya kan ya? Yang awalnya ada notochord menjadi tidak ada notochord. Nah, ini kenapa? Karena disesuaikan tentu saja dengan perilaku hidupnya gitu ya. Kalau bentuknya seperti ini, dia bisa dikatakan hidupnya sesil atau menempel saja. Jadi tidak begitu dibutuhkan. Oke. Nah, jadi teman-teman, untuk anggota dari Urochordata ini adalah hewan yang kita sebut sebagai tunicata. Nah, pada dasarnya kata tunika itu artinya adalah selimut atau pelapis luar gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan apa? Dengan pelapis luarnya yang agak tebal gitu ya. Makanya hewannya disebut sebagai tunicata. Nah, untuk si tunicata ini gitu ya. Di sini dia hidupnya biasanya di laut dan bisa hidup bebas, bisa juga dia bisa hidup sebagai parasit. Oke ya. Jadi dia bisa hidup bebas. Kemudian bisa juga dia hidup sebagai parasit. Oke. Nah, kemudian teman-teman, oke ya.
kita bisa lihat di sini ada beberapa bagian tubuhnya gitu ya. Kita beri tanda saja, kita pakai warna lain biar lebih jelas. Di sini adalah gabungan untuk si notochord dan sistem saraf ya kan ya. Kemudian ya, yang bagian ini adalah celah masuk aliran air, yang bagian ini adalah celah keluar dari aliran air. Oke ya. Nah, jadinya teman-teman untuk di sini karena dia adalah suspension feeder, maka dia punya alur buat keluar untuk masuk dan keluarin air sama seperti yang ada di cephalochordata. Dia suspension feeder juga gitu ya. Maka dia akan mengarahkan aliran air dari area mulut gitu ya ke celah faring dan ke celah khusus yang kita sebut sebagai atriopor. Nah, untuk bagian ini juga sama gitu ya. Nah, untuk bagian yang sudah dewasa lebih terlihat jelas. Di sini adalah yang kita sebut sebagai sifon, sama seperti yang kita pernah bahas di kerang gitu ya. Ini sifon yang masuk, ini sifon yang mengarahkan ke luar. Di sini adalah si faringnya gitu ya, faringnya. Kemudian ini adalah si sistem pencernaannya. Sekarang kita bandingkan ke sini. Yang ini adalah si faringnya, yang ini adalah sistem pencernaannya. Berarti apa? Berarti ketika dia jadi larva, ketika dia jadi dewasa dari larva, maka organnya itu akan berputar 90 derajat gitu ya. Dia akan berputar 90 derajat. Nah, untuk cara hidupnya gitu ya, dia bisa ditemukan hidup secara soliter ataupun berkoloni gitu ya. Nah, dengan demikian klasifikasi dari si tunicata atau si urochordata itu bisa disederhanakan sebagai berikut ya. Ada grup yang kita sebut sebagai Ascidiacea, kemudian ada Thaliacea, dan ada yang kita sebut sebagai Larvacea. Sebenarnya sederhana banget. Ascidiacea berarti di sini hidup sesil gitu ya. Thaliacea di sini dia akan hidup berkoloni. Nah, koloninya itu bisa sampai bermeter-meter panjangnya gitu ya. Nah, kemudian untuk Larvacea berarti simpelnya berarti ini adalah tunicata atau urochordata yang mempertahankan bentuk larvanya sehingga kita dapat melihat notochord dan tentu saja sistem sarafnya. Nah, Sobat Esen, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai animalia. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat Esen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Esen juga bisa mengunjungi @sen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Esen, salam pintar!